Selamat pagi sahabat Rosari. Salam sehat, salam revisi. Iya, ketemu lagi sama saya di podcast Rosari, podcastnya Rumah Sakit Polri. Ya, ini podcast perdana, Pak. Jadi pertama kali kita akan tayang untuk ngopi Rosari. Ngopi Rosari. Apa itu ngopi Rosari? Ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Ya. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial dong. Ya. Kalau nggak spesial namanya bukan perdana. Karena perdana harus spesial. Siapa Mbak Evi kira-kira nih Mbak Evi? Iya, tamu kita yang pertama nggak asing lagi buat sahabat Rosari kita. Beliau yang sangat low profile. Saya sejak kenal beliau dari belum menjabat, baru menjadi dokter di Rumah Sakit Polri, itu low profile. Kemudian sekarang sudah menjadi penanggung jawab tinggi di Pusdokes Polri, low profile-nya nggak hilang. Ciri khasnya dok, kalau beliau itu kalau ketemu, Neng, sehat Neng, itu ciri khasnya beliau. Pasti sahabat Rosari nggak akan asing lagi. Siapa beliau? Beliau adalah Irjen Pol Dr. Asep Endra Diana, SPAN, KICMK. Ya, selamat datang. Salam sehat dok. Salam sehat. Tapi tadi ada bocoran itu. Kenapa disebut semua Pak Kapus ini nyebutnya neng-neng itu? Gimana dok? Tahu kenapa? Itu rahasia jadi. Rahasia dok. Jadi beliaunya itu pelupa dengan nama. Iya benar. Jadi semua itu kuncinya sebenarnya dok. Tapi sebenarnya ada yang lain nih. Yang rahasia nih. Iya benar. Oke. Tamu kedua kita siapa dok? Aduh, ini pasti nggak asing juga nih. Kita bukan pimpinan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1R Sukanto. Dulu saya tuh kenal waktu saya jadi dokter SPAN pertama kali kesini, ketemu beliau di VIP Suwarno. Sakit ya? Sakit COVID ya? Iya, waktu sakit COVID. Wah, ini luar biasa sekali. Semangatnya tuh harus kita contoh, perjuangannya harus kita contoh. Sampai sekarang juga sama. Perjuangannya memajukan, mensejahterakan, meningkatkan pelayanan. Ini harus kita contoh juga. Ini nggak lain dan nggak bukan. Ini Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak. Salam sehat. Jangan kendor ya Pak. Gaspol, jangan kendor. Pokoknya kalau ingat bapak Sesuai banget ya. Ya, gimana nih Mbak? Kira-kira tayangan perdana kita kali ini kita akan membahas apa ini? Iya, sebelum kita masuk karena ini perdana ya, kita pengen tahu dulu tentang perjalanannya, perjalanan hidupnya Dr. Asep, Dr. Haryanto, gitu ya. Pasti ada mungkin jatuh bangun di kepolisian atau mungkin bangun Pak. Jadi nggak ada jatuhnya gitu. Iya, contoh. Buat saya juga nih dok. Bangun terus, jangan sampai jatuh. Pokoknya harus bangun terus. Kira-kira gimana dok? Ada pengalaman apa sampai dari dulu sampai sekarang selama menjadi polisi, apalagi terutama pada saat pengalamannya di Rumah Sakit Bayangkara R. Said Sukanto ini dokter? Ya, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Karumkit juga telah memfasilitasi kita hadir di tempat insya Allah memberikan berkah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri. Jadi sebelumnya saya menjadi anggota Polri itu masuk di tahun 93. Ya, jadi saya di perwira beasiswa ABRI 6. ABRI dulu masih ABRI. Jadi dimulai kali dari sana. Penempatan awal saya di Jawa Barat. Di Jawa Barat, terus dalam perjalanannya itulah, jadi sebagai seorang anggota Polri, perwira muda harus melewati fase ya, dari mulai pendidikan, berikutnya juga pengabdian, dan semuanya itu akan dilalui oleh semua perwira Polri, khususnya di Nakes Polri ini yang ada. Jadi dimulai pangkat letnan, dulu letnan 2 polisi kan, sekarang Ibda. Itu saya ikutin. Penempatan di Jawa Barat, lanjut. Mungkin yang paling saya ingat itu setelah di penempatan di Bidokes Polda Jawa Barat itu, saya penempatan sebagai perwira di kedokteran kepolisian di sana. Terus berjalannya waktu, mungkin secara singkatnya saya sempat di
penugasan juga di Lemdik, di SPN Cisarua, Polda Jawa Barat. Awal ya. Awal. Jadi saya di sana justru dari mulai itu sampai ke AKP atau kapten itu ya dapat pengabdian di SPN. Malah AKP saya dapat jabatan sebagai guru muda tingkat 3 salah. Guru muda Aja maksudnya. Jadi kapten. Siap. Sebelum naik guru muda sempat penugasan ke Timur hampir 10 bulan. Tahun 98. Itu pas masih konflik tuh. Itu sebetulnya sih dalam dekat-dekat dekat akhir Ke arah pisah. Tapi itu udah mulai konflik udah muncul. Di kegiatan saya di Timur pun sama. Jadi tugas fungsi dokter polisi adalah identifikasi, kedokteran kepolisian. Kegiatan otopsi itu saya laksanakan hampir tiap hari. Terutama anggota Polri, TNI menjadi korban. Dan itu mungkin pengalaman saya yang sampai sekarang masih saya ingat bagaimana sebagai anggota Polri muda, perwira remaja itu harus menunjukkan etiket baiknya, komitmennya, kompetensinya untuk organisasi. Dan fase-fase itu memang harus kita nikmati betul. Jadi kita tidak berpikir yang lain-lain, hanya kegiatan pengabdian dan pelayanan. Kalau menikmati berarti rasanya berat apa Pak di sana Pak? Kan harus kita nikmati gitu. Kayaknya tuh berat gitu. Bagi orang lain barangnya berat. Iya, tapi beliau nikmati. Passion ya. Kalau menikmati itu namanya passion. Berarti nyaman ya di sana ya. Justru pada saat penempatan di sana tuh di penugasan daerah operasi Timur, pressure-nya tekanan berat. Karena tiap hari saya otopsi. Yang saya otopsi itu anggota polisi, anggota TNI. Rasanya gimana tuh? Ya artinya apa? Saudara sendiri gitu ya, akhirnya menjadi korban yang di sana gitu. Jadi Mbak Evi sana itu kan saat itu termasuk daerah operasi. Jadi memang akhirnya apa? Jadi sebagai dokter Polri saat itu memang kita dicari dan menunjukkan kemampuan kompetensinya. Jadi saya sebagai dokter umum saat itu harus mampu melaksanakan dari mulai kegiatan identifikasi terutama terkait misalnya pemeriksaan visum luar, visum dalam itu harus mampu. Jadi dengan kemampuan kita dan kompetensi kita itu diharapkan kita menjadi ya mungkin yang membedakan dengan nakes lain dari TNI atau maksudnya yang lain seperti itu. Iya. Terus hal yang tadi untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan beban, kan hampir 10 bulan terpisah dari keluarga. Ya kita cari kegiatan yang lain lah. Contohnya Dok? Lepas piket, ya saya paling kegiatannya bukan berburu di sana, bukan beternak justru. Beternak apa? Ya, saya beternak ayam, beternak kambing gitu aja. Beternak burung misalnya. Tapi itu yang saya ikutin. Sehingga di penugasan saya itu kambing dipotong, ayam dipotong oleh semua penugasan. Jadi pesta Dok. Udah pesta. Jadi pesta. Ada ininya ya. Iya, jadi sebenarnya menghilangkan kepenatan. Tapi itulah akhirnya justru nakes Polri itu dilihat beda di mata rekan-rekan yang lain dan juga dari penugasan yang lain seperti itu. Jadi beliaunya kesukaan hewan piaraan tuh sampai sekarang. Jadi kalau di lingkup kerja beliaunya itu, ada burung yang, ini suaranya luar biasa ini. Ternyata ya pemiliknya beliau ya. Jadi murai batu sama apa? Iya, ada cicak robo. Iya, saya pernah lihat di kandang ya Pak di presiden sana ya. Ada ayam bekisah. Iya benar. Jadi ternyata mulai hobi barunya itu dari pas penugasan di Timur itu akhirnya berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak bisa dihilangkan itu. Siap. Nah kalau Pak Haryanto sendiri bagaimana ya Pak? Kalau saya itu polisi dia adalah malaikat berkah. Jadi saya bisa kuliah itu ya harus kerja sendiri, ya keluar masuk sekolah nawarin pakaian seragam dan sebagainya. Itu masih kuliah itu. Itu saat masih kuliah. Iya. Jadi semester 1-2 ikut orang. Jadi kita kerjaannya ya pagi nyapu, ngepel dan sebagainya. Cukup untuk hidup aja sebenarnya. Sampai sekarang nggak? Sekarang disapuin. Jadi alhamdulillah
Jadi kata beliau tadi semester 7 ada pembukaan beasiswa ABRI. Ya, saat itu ABRI. Ya, kita dulu terus terang aja pernah daftar AKABRI dulu 2 kali nggak terima. Nggak keterimanya kenapa nggak tahu juga. Frank Jasmani bagus, kemudian pengumuman terakhir nggak lolos aja. Makanya wah ini nggak bisa kita strategi, udah kita belajar aja lah masuk kedokteran itu. Jadi berkah bagi Polri, bagi saya ini luar biasa. Jadi tidak ada kata istilahnya tidak bersyukur di Polri ini. Dalam penugasan karena ungkapan terima kasih itu kita serius juga. Ya. Artinya penugasan pertama seperti Pak Kapusdokes tadi di lembaga pendidikan, saya jalani selama 5 tahun. Jadi di sana kalau pagi itu mimpin lari pagi sama siswa-siswa itu. Kemudian habis dari sana di Singaraja di Bali Utara itu, habis itu sekolah spesialis ya. Berkah juga spesialis dengan adanya Polri, kita nggak lagi mikirin ya kita sudah punya gaji dan sebagainya, luar biasa. Makanya kita itu merasa bersyukur di Polri. Penugasan pun juga relatif sangat enak. Jadi kalau dulu orang bilang, oh kamu penugasannya di Jawa geser kanan geser kiri, karena saya di Bali, kemudian sekolahnya di Jogja, kemudian habis di Jogja balik lagi ke Bali. Memang di Bali kita pernah penugasan di tsunami di Aceh. Kemudian balik lagi kita sudah sekolah. Kemudian di Jawa Barat. Habis Jawa Barat, sekolah lagi, Sespim, penugasan lagi di Jawa Tengah, gitu kan. Habis Jawa Tengah, kita jadi Kabidokes di Sumatera Utara. Pada saat itu ya, kita malu sendiri. Karena apa? Karena rekan-rekan kita Kabidokes itu usianya sudah di atas 5 tahun di atas saya. Jadi kadang-kadang malu-malu juga kita. Muda berarti. Kita nggak tahu. Jadi cirinya di polisi ini kita harus melayani. Jadi sudah pokoknya kita melayani saja. Siapapun yang berhubungan kita layani. Insya Allah kita tidak mengharap balasan dari beliaunya yang kita layani, tapi dari tidak disangka-sangka itu luar biasa. Balasannya dari yang lain. Iya. Habis dari Sumatera Utara ke Metro Jaya. Metro Jaya belum setahun udah sekolah lagi, namanya Lemhanas. Itu paling cepat juga. Saya kadang-kadang malu juga. Jadi dibantu dari arah yang tidak tahu. Habis itu masuklah ke Mabes. Jadi kita dulu kalau mau penugasan Mabes itu agak grogi-grogi juga orang desa ini. Maunya itu dulu ke Jakarta setelah menjelang 3 tahun menjelang pensiun, dan ini kok 11 tahun ini. Ada perasaan deg-degan ya kalau di Mabes ya? Ada itu. Tapi alhamdulillah dengan relasi, dengan komunikasi yang baik dengan senior dan sebagainya bisa kita lewati ke Semapta 5 tahun, kemudian ke Bakarungkit 2,5 tahun. Sempat keluar loh, sempat ke BNN di sana. Berkah juga. Kalau kita selalu berpikir positif, barangkali penugasan dimanapun menjadi berkah. Karena kita lihat, di sana ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan. Ya alhamdulillah ditarik-tarik sama Pak Asep itu untuk Pak Kapusdokes untuk menemani beliau di rumah sakit ini. Alhamdulillah juga. Makanya saya di sini sangat bersyukur. Setiap pagi kita tengok pasien ya. Kita mensupport, kita jaga jangan sampai ada komplain terhadap penanganan kita. Makanya saya sangat menikmati sekali di sini. Alhamdulillah lah. Menjelang pensiun ini kita masih bisa berbakti pada bangsa. Jadi kalau saya lihat berarti tadi benar ya Dok, naik gitu ya, nggak ada turunnya dan kayaknya tuh kuncinya itu adalah bersyukur. Gitu. Dimanapun di tempatnya berpikir positif dan bersyukur. Akhirnya kita melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Tapi kalau saya lihat ini Dokter Asep kayaknya pernah punya pengalaman ya Dok, jadi dokter wakil presiden itu gimana itu
tuh dok ceritanya kok dari polisi rata-rata ini kan semua rata-rata tuh dari TNI nih dok. Iya, Kenapa kok tiba-tiba nih polisi diusung gitu loh? Akhirnya bareng-bareng sampai sekarang kita juga tetap masih relasi baik ya dok ya dengan presiden ataupun wakil presiden ini. Pengalamannya gimana? Siapa tahu nanti junior-juniornya dokter ada yang melanjutkan jadi punya pengalaman lagi, bisa sharing sedikit dok untuk itu. Udah ada. Dokter Supono ya dok ya, Dokter Lili, habis itu Dokter Supono ya dok ya. Wah ini lah dari tapi yang mengusung. Yang buka. Iya ini yang membuka jalan ini. Nah kira-kira gimana nih dok? Jadi Ada. kembali lagi. Ya kan setelah saya penugasan dari Timur, saya kan kembali lagi ke Lembik lagi ke SPM. Berikutnya dapat penugasan saya kasih tugas Polwil Priangan. Jadi yang penugasan pertama saya di wilayah itu yang saya rasakan di pelayanan. Jadi sana hampir berapa tahun saya baru pendidikan spesialis anestesi, ngambil anestesi di Unpad. Berikutnya begitu lulus saya jadi kepala rumah sakit Bayangkara tingkat 4 Indramayu. Hampir kurang lebih 6 tahun. Lama ya dok ya? Iya, dari mulai pangkat AKP sampai AKBP. Iya. Nah, bisa bayangkan nggak? Jadi Indramayu itu rumah kedua beliau. Siap. Itulah. Jadi waktu saya masuk pertama ya rumah sakitnya masih sub opening sampai persiapan untuk BLU, persiapan tingkat 3 dan terus dilanjutkan sama rekan-rekan berikutnya sebagai Kanukit. Saya kembali setelah dari sana saya baru 2012 saya ke Sukamto karena AKBP saya adalah ahli madya rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Jadi waktu itu saya udah menjabat ahli madya di Pusdokes Polri, tapi saya dinasnya di Indramayu selama setahun. Karena lagi sekolah konsultan ICU saat itu. Nah dengan modal sebagai dokter anestesi konsultan ICU saya ke Sukamto menjadi dokter anestesi konsultan ICU pertama sebetulnya di Bayangkara Pusdokes Polri itu. Dan alhamdulillah dapat perintah penugasan dari Pak Kadungkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri saat itu, Pak Brigjen Pol Dr. Didi Agus Minta di SPJP. Saya laksanakan dari mulai ICU yang hanya berapa, mungkin dulu hanya sekitar 7 tempat tidur ya, 7 sampai menjadi 100 tempat tidur. Itu tugas saya waktu membangun. Jadi selama penugasan saya sebagai instalasi ICU itulah saya warawiri antara Sukamto dengan RSPAD, Sukamto RSPAD. Sehingga jadi saya dokter Polri yang dinasnya bukan hanya di Sukamto di ICU tapi juga di RSPAD. RSPAD satu-satunya ya. Betul. RSPAD adalah rumah sakit sebagai rumah sakit kepresidenan. Dikenal lah saya sebagai dokter konsultan anestesi dan konsultan ICU ini di lingkungan kepresidenan. Dan alhamdulillah di 2014 saya menjadi dokter anestesi konsultan ICU pertama Polri ada di lingkungan kepresidenan di eranya Pak SBY, Pak Budiono saat itu. Hampir kurang lebih 10 bulan dari awal tahun 2014 sampai Oktober 2014. Dan masuk di era kepemimpinan Jokowi JK, saya dilanjutkan dan ditunjuk menjadi dokter pribadi wakil presiden. Jadi karena itu jadi artinya memang tidak semerta-merta masuk, harus dikenal dulu oleh lingkungannya. Iya, ini siapa gitu. Dari mulai pergantian antar waktu menjadi pengukuhan sebagai dokter pribadi wakil presiden. Jadi beliaunya itu acceptable. Jadi mudah diterima dimanapun. Karena sifat-sifatnya yang suka membantu juga. Balik lagi membantu ya. Kuncinya tadi yang melayani itu tadi. Dan setelah itu ya setelah saya masuk alhamdulillah sebagai dokter pribadi wakil presiden pun waktunya cukup panjang dari mulai Oktober 2014 sampai Oktober 2019 hampir 5 tahun. Sesuai masa jabatan berarti ya? Satu masa jabatan penuh. Dan tugas sebagai dokter pribadi wakil presiden ya melayani VVIP baik itu wakil presiden termasuk presiden dan keluarganya. Jadi artinya kita melayani. Jadi dalam mindset kita sebagai nakes Polri ya pengabdian terbaik yang kita bisa berikan. Karena bagaimanapun juga pimpinan
pemerintahan, presiden, wakil presiden, pimpinan Polri, Bapak Kapolri juga akan menilai kita. Bagaimana kompetensi kita, komitmen kita. Itulah yang hanya modal saya pribadi saat itu ya. Termasuk juga membangun trust Polri, khususnya di lingkungan Istana Wakil Presiden. Jadi inilah menjadi dokter pertama dari Polri dalam lingkungan Wakil Presiden sebagai dokter pribadi Wakil Presiden. Memang sebelumnya ada dokter Rahmawati dulu di lingkungan Presiden. Dokter pribadi Ibu sebelumnya. Saya jadi hanya melanjutkan saja. Tapi kembali lagi selama periode pengabdian 5 tahun kita juga harus mengambil peran, fungsi, manfaatkan situasi itu. Dalam 5 tahun itu saya bisa sekolah 2 kali. PIM 2 tahun 2017, sekolah kepemimpinan tingkat 1 di 2018. Jadi itu luar biasa itu. Jaraknya setahun lah semua. Itu nggak ada satu-satunya. Jaraknya jangan 4 bulan aja. Jadi 4 bulan aja. Ya. Jadi memang dari sana itulah mulai kita membangun trust, termasuk di lingkungan Polri, di lingkungan istana. Dan saat itulah kita harus membangun networking, membangun jejaring. Sehingga itu yang bisa kita ambil, terutama manfaatnya untuk organisasi Polri ke depan, khususnya Pusdokes Polri seperti itu. Siap. Ini menarik sekali ya, pengalamannya ya. Baik Dr. Asep maupun Dr. Haryanto semua punya pengalaman yang brilian. Jangan jatuh, bangun terus. Soalnya yang jatuh tidak ditampakkan. Semua pasti mungkin pernah jatuh kali ya. Iya, semua pernah jatuh. Tapi yang jatuh itu buat pelajaran yang kita tampilkan yang bagus sekali. Lanjut mungkin ya Mbak Evi ya. Untuk sesi selanjutnya nih, ada pertanyaan apa lagi nih? Mumpung yang terbaik yang ada di sini nih. Iya, oke. Saya melihat ya Pak, perjalanan kepemimpinan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saya melihat bersinergi gitu loh Pak. Artinya dari masa ke masa kepemimpinan rumah sakit itu semakin lama naik gitu dan terus naik gitu. Begitu juga di masanya Pak Dr. Asep gitu kan, banyak hal yang diciptakan gitu ya. Begitu juga di masanya Pak Haryanto, banyak juga yang dikaryakan gitu sampai dengan saat ini. Kita juga berhasil, tadi baru peresmian nih Pak, gitu MOT gitu ya. MOT yang diusung memang harus dimiliki di Rumah Sakit Polri sebagai Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 dan tipe A ya, gitu. Nah, teman-teman mungkin belum tahu gitu MOT itu apa sih gitu, kenapa sih harus ada di Rumah Sakit Polri gitu kan. Salah satu, ini hanya salah satu ya Pak, salah satu dari produk unggulannya Rumah Sakit Polri. Mungkin salah satunya adalah itu tadi MOT. Mungkin bisa Pak ceritain ke kita ya Pak gitu. MOT itu apa ya Pak? Mungkin dari Pak Haryanto ya. Jadi sesungguhnya kita bekerja itu harus dari waktu ke waktu harus membawa perubahan ke arah yang lebih bagus. Kemarin kita itu bekerja kan tidak sendiri, artinya diawasi oleh yang lain, terutama pimpinan kita Pak Kapusdokes, ini layanannya kurang apa dan sebagainya. Termasuk dari Kemenkes, produk daripada misalnya operasi di Rumah Sakit Bayangkara RS Sukanto itu sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan yang ini. Nah, salah satunya ruangan operasi yang ada ini kan kita perlu modernisasi, karena modernisasi itu tujuannya seperti tujuan di akreditasi, kita harus meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Itu yang sebenarnya inti daripada kita melayani itu sebenarnya itu. Ya, jadi MOT ini kan kita tahu bahwa ini standar untuk operasi, ruangan operasi. Jadi MOT itu modular operating theater. Jadi di situ kita ada satu desk yang kita untuk ngatur ruangan operasi itu tekanannya berapa, temperaturnya berapa, kemudian kita mau bekerja berapa lama, anestesinya berapa lama dan sebagainya. Itu yang mempermudah kita itu dalam pengoperasiannya.
Kemudian di dalam MOT sendiri juga ada pengaturan untuk sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara amat penting sekali karena di ruangan operasi kan kita akan membuka tubuh manusia, muka, kulit dan sebagainya dengan kondisi yang baik, ruangan yang steril, itu kan output daripada operasi itu akan baik, tidak ada infeksi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita tadi barusan soft opening untuk 4 MOT. Itu luar biasa itu, langsung buka langsung 4. Jadi kita nanti ke depannya juga akan bedah sentral itu semuanya MOT. Nah, gitu. Kemarin itu pembangunan MOT dengan 4 kamar itu berapa lama, Pak? Cukup singkat ya. Saya dengar informasinya kayaknya kayak disulap gitu. Simsalabim, abrakadabra. Jadi itu kalau pengadaan barang itu luar biasa. Jadi kita itu sebenarnya ada anggaran, ada dana yang kita alihkan karena tidak bisa kita bangun karena kita kan awalnya mau membangun bangunan yang di dalamnya ada radioterapi, tapi radioterapinya kan tidak jadi diberikan atau tertunda. Nah, makanya bangunannya nggak boleh ini dibangun karena bangunannya itu lantai 2 ke atas, lantai satunya aja belum kebangun gitu kan. Artinya gimana nih? Waktu tinggal 4 bulan ini ya. Kemudian kita harus tender, harus apa dan macam-macamnya. Kemudian kita tunjuklah pokoknya vendor yang mau ini harus masuk di dalam pengadaan barang secara online itu. Nah, jadi langsung begitu pencet dia harus MOT-nya dari dia, kemudian bangunannya harus dia, alkesnya harus dia, nggak boleh orang lain, ini satu paket ini. Karena kalau lain-lain nggak mungkin dalam waktu 3 bulan. Oh ini harus begini, ini harus begini, ngatur ini harus ngatur aja ribet ini. Nah kalau satu vendor dia akan mudah untuk mengaturnya. Jadi memang sulapan benar dan harus melipat gandakan tenaga kerjanya. Iya. Saya melihat juga di giatnya rumah sakit ya Pak. Setiap hari itu controlling pembangunan MOT, controlling pembangunan itu. Mungkin itu salah satu ininya Bapak ya, pokoknya untuk bisa ngejar target. Iya. Jadi kita sudah ngatur schedule. Schedule-nya itu sangat ketat. Jadi kalau kita lepas sedikit, nah nanti kita rencanakan minggu kedua di bulan Desember ini. Kalau lepas kita bisa Januari, kita yang didenda negara. Iya. Jadi ada dendanya. Iya, ada nggak sesuai deadline. Jadi kalau vendornya nggak tepat juga didenda. Siap. Jadi ini konsekuensi kita bersama untuk perbaikan dan sebagainya. Alhamdulillah lah bisa. Tapi tetap bisa ini ya Pak, tetap bisa menjamin kualitas ya, kualitas dari bangunan itu sendiri, walaupun pengerjaannya singkat gitu. Ya, jadi alhamdulillah, jadi yang menang pun konsorsium, ada konsorsium yang mempunyai teknologi yang bagus, tidak tradisional sehingga semuanya bisa dipercepat. Alhamdulillah sekarang. Ya. Nah, untuk Dokter Asep nih kan udah lama nggak bius ya Dok ya? Iya udah cukup. Udah cukup lama. Tapi tadi hadir ya Dok ya untuk melihat langsung MOT ini. Saya mau melihat dari pandangan sebagai seorang spesialis anestesi, bagaimana MOT Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 ini tuh seperti apa menurut Dokter Asep sebagai seorang anestesi? Ya, jadi alamat tadi saya sekaligus yang membuka soft opening ya. Membuka kegiatan MOT Rumah Sakit Bayangkara. Alhamdulillah 4 MOT. Jadi saya lihat dari sebagai dokter anestesi yang selama ini memang tugasnya di kamar operasi, saya terusan itu di luar ekspektasi saya. Ternyata bangunannya cukup, ternyata bagus itu. Jadi saya lihat OK pertama di Sukamto yang mungkin ideal. Dan kita bicara terkait MOT pasti bicara terkait keselamatan pasien. Bagaimana kegiatan pelayanan anestesi, pelayanan kegiatan operasi itu dilaksanakan sesuai dengan SOP, SOP-nya yang ada. Karena kalau di anestesi itu ada beberapa terkait aspek aman.
kalau kita mau kerja, pertama aman diri kitanya. Kita memiliki kompetensi sebagai dokter anestesi. Keduanya aman pasiennya. Pastikan pasiennya betul nggak yang mau kita operasi, betul nggak orang itu yang akan kita bius kan, jangan sampai salah pilih. Jangan salah bius. Berikutnya aman obat-obatannya, pastikan obat-obatannya juga benar. Aman alat yang digunakan, dari mulai mesin anestesinya, berikutnya juga alat penunjangnya, dan terakhir aman lingkungannya. Lingkungan itu lingkungan kamar operasi. Ya sebetulnya dengan ada MOT ini, lingkungan tempat kerja kita, baik itu dokter anestesi, dokter bedah atau siapapun yang ada di lingkungan tersebut, termasuk nakes yang lainnya, itu betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita melayani pasien itu betul-betul aspek keselamatan pasiennya diperhatikan benar. Dan ini kebanggaan, dan mungkin ini akan memberikan juga istilahnya ya, kesempatan ke Rumah Sakit Bayangkara yang lain untuk bisa mengadop, menjadikan MOT Rumah Sakit Bayangkara sebagai benchmarkingnya, untuk jadi percontohan untuk digunakan di Rumah Sakit Bayangkara lain. Berarti ini bisa jadi program untuk pusdokes ya, ke depannya, baik Bayangkara tingkat 2, tingkat 3 ataupun tingkat 4 yang memang sudah ada ruang operasinya, untuk bisa menjadi seperti ini, mempunyai MOT untuk keselamatan pasien juga, ya Dok ya. Dokter Panda dan Bu Evi, yang spesial hari ini tadi selain soft opening itu sebenarnya kita tidak hanya membuka ruangan operasi, tapi langsung mengerjakan pasien operasi di situ. Biasa. Jadi jangan hanya membuka tapi nggak bisa digunakan nanti. Makanya saya kemarin wanti-wanti, saya mau menerima hasil pekerjaannya kalau nanti di soft opening itu kita sudah bisa operasi semua, sehingga apa kesulitannya, apa kekurangannya bisa dilengkapi. Tapi alhamdulillah semua lancar lah. Jadi memang ideal untuk peresmian soft opening tadi. Nah, ini Dokter Asep kan nih juga sebagai Ketua Umum Perdatin nih Dok. Kita ucapkan selamat nih pertama berarti dari Memang luar biasa. Aklamasi memilih komandan Kapusdokes. Enggak, yang pintar menurut saya Perdatin Dok. Oh gitu ya? Iya, bisa aja milihnya. Polisi loh yang dipilih, jadi kan aman, dilindungi semuanya. Kayaknya Dokter Panda ini salah satu yang penggemar saya Dok. Saya mau minta tanda tangan. Kalau boleh saya ini sedikit ya Dokter. Dulu saya direkomendasikan ngambil spesialis anestesi Dokter Asep. Dari dokter umum ketemu yang beliau tadi bilang baru sampai di sini, jadi dokter ICU, tiba-tiba bilang, "Neng mau ikut anestesi?" Oh siap Dok, siap. Kan harus ada jawabannya saja dan siap, tidak ada jawaban tidak. Ternyata passionnya pas ya. Passion. Alhamdulillah benar, kalau kita mengerjakan segala hal itu dengan passion, ikhlas, itu semua terasa lancar. Ketemu lagi saya sekolah, dia udah ini Dok, tiba-tiba udah brigade udah jadi itu karumkit. Saya gimana ya rasanya ketemu idola nih, wawancara idola nih jadinya. Jadi gimana Dok, kira-kira pengalamannya selama menjadi ketua Perdatin, apakah itu akan nanti berimbas juga pada Pusdokes Polri? Apa kita punya hak istimewa atau bagaimana, atau sama saja Dokter? Ya, jadi alhamdulillah di tahun 2022 ini melalui kegiatan Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Anestesi Indonesia, saya mendapatkan amanah dari terutama anggota Perdatin. Seluruh dokter anestesi Indonesia kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang itu dari TNI, Polri, dan juga dari pemerintah termasuk dari swasta. Alhamdulillah PP Perdatin itu membawahi kurang lebih 30 cabang Perdatin seluruh Indonesia. Saya telah mendapat mandat dari Perdatin cabang DKI dan Perdatin cabang Jawa Barat, mengikuti kegiatan KONAS dan mendapatkan mandat untuk mengikuti pemilihan ketua PP Perdatin. Dan alhamdulillah secara dalam proses itu saya mendapatkan amanah dan ditunjuk sebagai ketua PP Perdatin periode tahun 2022 sampai 2025. Dan itu justru kenapa salah satu hal yang kenapa saya terpilih,
di dalam visi dan misi yang disampaikan kepada seluruh anggota Perdatin bahwa di era kepemimpinan saya ke depan yang sekarang udah mulai dilaksanakan, ada 3 hal yang kami sampaikan. Yang pertama terkait aspek pelindungan bagi anggota, terutama anggota Perdatin. Karena bagaimanapun juga profesi dokter anestesi adalah profesi paling berisiko, sangat berisiko. Artinya kita melakukan pekerjaan yang cukup berat, berisiko tinggi, tapi juga kita perlu perlindungan. Bagaimana advokasi ke keluarga, advokasi ke pasien, dan disampaikan secara gamblang, secara terbuka. Dengan perlindungan yang akan diperjuangkan di Perdatin berikutnya, termasuk juga terkait pendidikan dan penelitian berkelanjutan. Itu salah satu hal yang saya sampaikan. Dan terakhir, kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan kita tidak ada apa-apanya. Jadi hal itu kita perjuangkan bareng-bareng melalui PP Perdatin, melalui cabang Perdatin seluruh Indonesia yang ada 30, dan juga harapan kita dengan kolaborasi yang begitu, anggota Perdatin dokter anestesi di Indonesia ini bisa lebih meningkatkan terkait perlindungannya, pendidikannya, termasuk kesejahteraan yang itu akan kita petik. Ya demikian. Aduh, makasih loh dokter untuk perlindungan. Spesialis anestesi. Merasa terlindungi. Kayaknya yang digarisbawahi perlindungan dan kesejahteraan. Padahal mah enggak. Penelitian saya sebenarnya gitu. Sangat tertarik, konsen terhadap penelitian, karena kalau di Indonesia itu penelitian itu masih sedikit tuh kalau dibandingkan sama luar negeri. Kalau ternyata nanti Perdatin bisa memperantarai atau memfasilitasi penelitian buat kita itu sangat baik. Nanti rumah sakit kita fasilitasi dengan Dokter Joko nanti, Dok. Sudah ya. Nanti dengan Dokter Joko. Oke, mungkin saya kembali lagi ke MOT nih, dokter. Untuk masalah MOT sendiri nih, dokter Haryanto mungkin ya, Dok. Apakah ada sponsor atau bukan sponsor, promosi ke depannya untuk mengenalkan MOT buat masyarakat umum, dan mungkin yang selanjutnya apakah MOT ini hanya untuk Rumah Sakit Bayangkara ini MOT digunakan untuk hanya Polri saja atau bisa untuk BPJSK, PTK, umumkah, atau semua bisa pakai MOT ini, dokter? Ya, jadi ternyata kita mempunyai tujuan lain selain kita itu memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien tadi. Sesungguhnya MOT yang kita bangun ini untuk meningkatkan mutu pada siapa? Ya, mutu kita yang terutama pada anggota Polri, anggota PNS Polri dan keluarganya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita Polri ini kan dalam kesehariannya itu kan melayani masyarakat. Jadi masyarakat yang kita misalnya ada membutuhkan ruangan operasi dengan MOT itu akan kecepatan, kemudian hasilnya yang lebih bagus dan sebagainya. Nah, dan kita ini kan MOT salah satu untuk ini juga, untuk promosi juga kepada masyarakat. Nah, jadi kita kan udah punya rawat jalan yang eksekutif. Nah, nanti kalau membutuhkan ruangan operasi, ruangan pakai yang MOT itu. Kemudian kalau perlu rawat, nanti ada ruang rawat eksekutif. Nah, itu kita bersama-sama macam-macam core bisnis yang kita bisa sinergikan. Menurut saya begitu lah, bagus lah. Kalau misalnya nih, Dok, ini kan sering nih, saya selama saya jadi dokter anestesi di sini, saya sering banget dapat rujukan nih, Dok, dari Papua, misalnya dari Sumatera, mana masuk ke rumah sakit Polri dengan yang memang sudah tidak bisa ditangani nih, Dok, di sana. Apakah itu nanti jalurnya khusus atau bagaimana, Dok? Apa memang itu memang salah satu tugas kita sebagai rumah sakit rujukan terakhir atau bagaimana, Dok? Jadi menolong atau memberikan bantuan pada anggota Polri yang sedang ada penugasan itu nomor 1 ya. Jadi yang lain itu nomor 2 boleh lah. Kalau ini harus nomor 1 karena beliau-beliaunya ini sakit karena membela negara, keutuhan negara, nama besar Polri ya, itu ya harus kita utamakan. Jadi dimanapun ya kita welcome dan malah kita menjemput, mengantar dan sebagainya. Itu pokoknya
kita pulangkan dalam kondisi yang sehat seperti sedia kala. Itu keinginan kita. Jadi salah satunya dengan MOT ini pelayanan akan lebih baik untuk Lebih sinergis ya dokter ya. Dan keselamatan pasien juga sangat kita utamakan dalam hal ini ya. Kan dokter Panda ada di situ juga. Saya masuk bagian itu soalnya. Iya dok, siap. Nah kalau untuk kembali lagi ke dokter Asep. Jadi pertanyaan saya agak banyak nih dok. Gak apa-apa ya dok ya? Sedikit lagi dok. Kira-kira dok, kalau nanti dukungan apa yang akan Pusdokes berikan untuk memajukan lagi rumah sakit kita ini dok? Apakah nanti disamaratakan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2, tingkat 3, atau kita akan menambah lagi program lain untuk lebih mempromosikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 ini dokter? Iya, terima kasih. Jadi mulai lagi, memang Pusdokes Polri khususnya akan mendukung penuh pengembangan Rumah Sakit Bayangkara, baik itu di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, termasuk Rumah Sakit Bayangkara Jajanan. Ini merupakan juga komitmen Bapak Kapolri khususnya. Beliau mengapresiasi dan memberikan dukungan agar Rumah Sakit Bayangkara khususnya Pusdokes tingkat 1 ini juga menjadikan unggulan, banyak terobosan-terobosan, sehingga membangun trust bagi anggota Polri dan masyarakat. Sudah saatnya melalui kesehatan Polri khususnya Rumah Sakit Bayangkara yang merupakan etalase Pusdokes Polri ini kalau di pusat, atau etalase Bidokes Polda di wilayah itu ya. Jadi sudah saatnya membangun trust kembali. Rekan-rekan anggota Polri, nakes Polri di wilayah di rumah sakit harus menunjukkan kinerja terbaiknya, komitmennya, sehingga cukup mungkin dirujuk, diobati di Rumah Sakit Bayangkara saja gitu, nggak usah ke tempat yang lain. Dengan mengedepankan tadi, kenapa tidak menerapkan one stop service? Jadi artinya setiap plan apapun dari mulai bayi mulai lahir sampai dewasa, imunisasi, ya mungkin dewasa, ya sampai meninggal di Rumah Sakit Sukamta, di Rumah Sakit Polri gitu ya. Kita purna dan yang sampai purna termasuk purna pun sama kita layanin gitu. Akan menjadi pelayanan terbaik. Makanya tadi mungkin ke depan juga ada beberapa pelayanan yang belum ada, termasuk radioterapi ya akan dikembangkan. Termasuk juga ada MOT ini akan lagi bukan rujukan-rujukan pelayanan yang non invasif. Ke depan mungkin pengobatan operasi dengan laparoskopi jadi unggulan terbaik nantinya. Semua baik itu operasi untuk bedah ortopedi, bedah umum, bedah untuk kebidanan, digestif dan yang lainnya semuanya pakai minimal invasif yang jadi pilihan terbaik. Mungkin gitu ya Pak. Iya. Kita tindak lanjut ya. Iya. Berarti ini dok. Tadi banyak yang program-programnya gitu kan. Kalau khusus untuk Bapak sebagai apa sih sebenarnya yang bisa dibanggakan atau ditawarkan ya kita pada masyarakat, baik itu anggota Polri ataupun masyarakat umum gitu, sehingga mereka bisa percaya datang ke kita, dan akhirnya itu tadi dari lahir sampai dengan purna dan berakhir gitu kan ada di sini gitu. Apa Pak kira-kira yang bisa Bapak tawarkan ke masyarakat ini? Ya, sebenarnya kepercayaan masyarakat pada rumah sakit kita itu sudah luar biasa, khususnya di kalau masyarakat di Jakarta Timur. Karena kenapa tidak di Jawa Barat? Jawa Barat ada misalnya di Bekasi yang dekat dengan sini. Kenapa tidak di Sukabumi? Ya, karena di sana kan dengan sistem kesehatan BPJS ini kan ada regionalisasi sendiri. Jadi nggak mungkin yang jauh-jauh untuk masyarakat umum ke sini. Kalau anggota Polri tidak ada sekat itu, mereka akan bisa langsung datang ke sini. Ya, kalau masyarakat umum yang kita tawarkan ya kemudahan. Kita itu kan luar biasa, dipercayanya luar biasa. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya tadi dikatakan Pak Pusdokes tadi, ICU kita banyak sekali dibandingkan dengan rumah sakit di luaran sana, sehingga kalau kesulitan nyari ICU itu mesti minta benar banget.
sejak saat itu ya terbesar se-Indonesia. Iya. Rumah sakit Polri ICU-nya. Jadi itu tantangan dokter Panda juga sebagai dokter anestesi dan KIC ini kan untuk melayani itu kan tantangan. Kemudian kita memudahkan pasien yang mau datang ke sini kan tidak ada porsko, tidak ada uang muka dan sebagainya kan, tidak pernah kita ini. Ya, yang kedua pokoknya dilayani dulu, baru administrasinya belakangan, karena nyawa itu nomor satu, gitu kan. Nah, ini kemanusiaan ini yang perlu kita tumbuhkan dalam hati kita, rasa empati dan sebagainya itu. Jadi alhamdulillah dengan seperti itu kita memudahkan itu, kepercayaan masyarakat akan tumbuh kepada mereka terhadap rumah sakit Polri. Jangan hanya melihat dari sisi rumah sakit Polri, tapi ini Pusdokes Polri juga, ini Polri juga. Jadi rumah sakit sebagai wajah daripada Polri, harapannya menjadi Polri itu humanis dan dipercaya masyarakat, dicintai masyarakat karena pelayanan kesehatan yang kita laksanakan. Nah, itu sebenarnya tujuan kita sesuai dengan arahan Pak Kapusdokes, Pak Kapolri yang gitu juga. Ya. Baik. Tapi ada lagi nih dok nih, tadi dokter Asep sudah menyinggung tentang one-stop service. Ini sebetulnya termasuk kita baru membuka klinik presisi ya dok ya. Nah ini kira-kira gimana nih dok? Itu sebetulnya untuk siapa sih dok? Klinik itu dibangun? Jadi one-stop service dan tadi disinggung klinik presisi, Edelweiss namanya. Jadi kita itu sudah luar biasa merawat pasien yang coverage pembiayaannya itu oleh BPJS. Tapi di luaran sana itu ada orang yang mampu membayar lebih dengan fasilitas yang kita tawarkan yang lebih. Ya kan boleh juga seperti itu. Jadi sebenarnya dia membayar kepada kita, pasien yang dulu katanya jadi membayar dengan merogoh kocek sendiri. Nah, itu sekarang masih ada. Jadi jangan sampai pasien yang membayar dengan kocek sendiri itu berobatnya ke Singapura, ke Malaysia. Ini kan termasuk Kemenkes itu berusaha untuk itu. Kenapa rumah sakit di Indonesia itu tidak mengembangkan diri untuk menerima pasien-pasien yang seperti itu? Nah, makanya kemarin kita buatlah pavilion presisi itu, kemudian sekarang MOT, kemudian nanti rawat inap yang untuk pelayanan yang seperti itu. Nah, kita sampai saat ini kan cakupan untuk pasien BPJS kan ya 90% kurang dikit. Nah, yang lainnya itu sebenarnya masih kita bisa tingkatkan untuk layanan yang seperti ini. Siap, terima kasih. Luar biasa ngopi Rosari ya. Luar biasa ini banyak. Kalau misalnya mau digali lagi masih lama. Cuma jamnya udah gini-gini. Barangkali ciri khas kopinya mana? Seperti kita mengakhiri ciri khas kopinya harus ada dulu. Ini kopi Rosari ini. Ini luar biasa ini. Jadi namanya espresso. Kesukaannya Pak Kapus. Iya. Ini ciri khas nih, ngopi Rosarinya di sini. Iya, ciri khasnya di sebelah sini. Saya coba kopinya. Ngomong. Nah, ini obrolan kita kali ini sangat mengasihkan. Saya coba dulu kopinya. Kopinya Mak Nyos. Ternyata sesuai sama kopinya. Nikmat ya. Terima kepada kasih. Bapak Kapus Dr. Asep, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, pagi ini di Kopi Rosari. Dan juga kepada Dr. Haryanto juga terima kasih atas hari ini luar biasa ya. Hari ini luar biasa. Kita nih spesial. Saya sampai deg-degan. Saya bingung nih mau nanya apa. Saking terpukau nih sama dua orang ini nih. Berarti lain kali bisa dipanggil lagi nggak nih Mbak Ki? Bisa banget kan ya. Boleh ya dokter ya. Dengan tema yang berbeda. Tema yang berbeda. Iya.
Jangan bosen-bosen dan Oh, jangan kapok enggak. untuk datang ke sini. Lain kali kita undang lagi ya Mbak Evi ya. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Siap, Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Siap. rumah sakit dan Pusdokes Polri jaya terus memberikan pelayanan Siap. kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siap. Salam apa Mbak? Salam Salam. sehat. Salam sehat. Salam Salam presisi. presisi. Baik teman-teman. Ya sudah. Terima kasih banyak. Ya, kita jumpa lagi besok. Jumpa lagi Salam di lain sehat. kesempatan. Dadah. Salam sehat, salam presisi. Dadah.